Nah, kita lagi lanjut ke tadi akusatif of manner. Manner berarti menyatakan cara dari kata kerja. Jadi misalnya ini, jangan takut, percaya saja. Misalnya ya, Markus 5 ayat 36. Markus 5, 36. Ya, me pobu, jangan takut, monon pistewe. Nah, monon itu kalau di parsing adjective adverb-nya ya. Diagram ya di sini. Percaya saja. Ini manner. Kata saja itu menyatakan cara. Nih, contoh lain yang kedua. Bukan sebagai karunia, ya. Did we take bread from anyone? Atau inilah ya. And the people were scourged with great hate. Ya, dan orang-orang itu disiksa dengan api yang sangat hebat. Disiksa dengan api yang hebat itu caranya menyiksa. Ya. Misalnya Wahyu 16 ayat 9, coba buka. Wahyu 16 ayat 9. Ada di situ ini ya. Kai ekaumatis hoi antropoi kauma mega. Ada kan di sini kan? Ekaumatis hoi antropoi kauma mega. Kalau kita klik kanan, lihat di diagramnya. Nih kan? Burn off, dibakar atau disiksa. Lalu ada kata kauma. Kauma itu artinya panas. Panas api gitu. Nah, kauma kalau kita pakai akusatif neuter singular. Nah, ini akusatif apa ini? Cara menyiksa. Oke, tentang cara ada pertanyaan nggak? Nah, yang kedua kita lihat measure. Measure itu artinya ukuran. Apa? Ukuran. Nah, ukuran itu bisa ukurannya bisa cara, waktu, tempat. Nah, itu ukuran. Ya. Misalnya di sini ya, measure nomor 9 ini kalau di Daniel Flash. Nih, misalnya berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Yang mana yang menyatakan ukuran? Ya, 40 itu. 40 hari dan 40 malam. Ukuran dari berpuasa. Itu ya contohnya. Coba misalnya buka Matius 4 ayat 2. Matius 4 ayat 2. News Tilsas, coba baca nih. Kai. Ya, Matius 4 ayat 2. Neus Tilsas, Emeras,
Definasi. Coba sekali lagi. Hai. Nah, lihat ukurannya tadi kan nestesitas itu artinya berpuasa. Berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, coba kita klik kanan anti diagram. Ada kata di situ nestesitas. Ada kan? Nah, lalu di bawahnya kan ada hemeras dan nuktos. Hemeras itu artinya hari, nuktos itu malam. Hari itu maksudnya siang ya. 40 hari siang, 40 hari malam. Nah, hemeras akusatif feminim. Nuktas juga akusatif feminim plural. Tapi dua-dua ini akusatif apa? Bukan double akusatif ya, tapi measure, ukuran. Nah, tulisannya kayak gini nih, measure. Atau kalau di Daniel Wallace namanya nih akusatif atau measure. Ukuran dari apa? Nestesitas, berpuasa. Jadi ukuran itu maksudnya ukuran waktunya, lamanya. Ya. Oke, ini tentang ukuran ya. Nah, yang ketiga, ini ada istilahnya time. Waktu, ya tadi sama ya. Ukuran waktu atau lama. Ya. Nah, kita mau lihat respect atau reference. Ini namanya accusative of respect atau reference. Waktu di datif, genitif itu ada genitive of reference, ya kan? Masih ingat kan? Datif of reference atau datif of respect, ya kan? Nah, ya, ini juga adverbial ya. Jadi yang pertama adverbial itu ada measure, ada ukuran. Ukuran itu termasuk waktu, berat, ya, itu masuk ukuran semua. Kemudian ada manner. Nah, yang ketiga ini ada namanya respect atau reference. Ya. Kalau kita terjemahkan kalau bahasa Indonesia itu tentang. Misalnya Musa menulis tentang hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu menunjuk apa yang ditulis Musa, reference. Ya. Contoh misalnya 1 Korintus 9:25. Nah, itu Paulus mengatakan melatih diri, ya, melatih pengendalian diri atau melatih self control terhadap segala sesuatu. Maksudnya terhadap segala sesuatu itu maksudnya melatih dirinya tadi, menunjuk kepada segala sesuatu. Ya. 1 Korintus 9 ayat ke-25.
Ini kita lihat contoh yang reference-nya. Nah, di situ ada kata pas, coba baca deh, pas the whole agonixomenos, panta, ekrateutai, terus iya starton, aftalton. Ya, aftalton itu kekal ya, tidak bisa binasa. Oke, nah akusatifnya yang mana ini? Kamu lihat panta di situ. Kita klik kanan coba. Lihat di situ. Nah kan, setiap orang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia-nya kan, tiap-tiap orang mengambil dalam pertandingan. Oke, lalu di situ ada kata menguasai diri dalam segala hal. Nah, dalam segala hal itu panta. Jadi kan tiap-tiap orang ambil bagian nih. Lalu di situ mengambil bagian apa? Menguasai diri. Menguasai diri itu ekrateutai, self control. Ya. Melatih penguasaan diri. Lalu di bawahnya ada panta kan? Panta ini akusatif ini. Oke. Nah, kalau ini akusatif ini adalah akusatif of reference terhadap ekrateutai. Jadi menguasai diri itu maksudnya menunjuk kepada segala hal. Menguasai diri tentang segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu ya harus dikuasai. Diri kita harus menguasai terhadap segala hal, dalam segala situasi, segala keadaan, ya, itu menguasai diri. Ya. Nah, ini tentang reference. Jadi yang pertama ini reference, kemudian ada namanya measure, ya. Lalu kita udah belajar manner. Nah, ini yang adverbial use. Sebetulnya ada lagi, tapi nggak ada di buku ini ya. Saya tambahkan purpose. Nah, tujuan. Akusatif of purpose. Purpose ini artinya contoh Yohanes 1 ayat 7. Kita buka Yohanes 1 ayat 7. Coba baca lagi. Autos Yohanes 1 ayat 7. L10 auto. Iya.
autos elten is maturian hina maturese peritu photos hina pantes pisteusos india. Ya. Itu namanya apa? Akusatif of purpose. Nah, coba mana itu yang purpose? Hah? Tujuannya yang mana? Iya, berarti harus ada akusatifnya dong. Ya kan? Akusatifnya yang mana di situ? Marturian, ya kan? Ya kan? Nah, coba klik kanan. Dia datang, jadi Yesus datang untuk kesaksian. Nah, itu tujuannya. Jadi, oke. Mana ini? Nah, ini ya. Coba Marturian diparsing. Akusatif, feminim, singular dari kata marturia, artinya kesaksian. Nah, autos itu dia, elten datang. Datang itu apa? Kesaksi. Nah, kesaksian itu menjelaskan apa? Purpose dari datang. Datang ngapain? Ya, itu tujuan. Datang untuk kesaksian. Ya. Lalu ada lagi yang namanya akusatif of result. Misal ini result ini hasil. Purpose tujuan. Hasil. Nah, ini saya kasih contoh. Jadi kalau gini, kita datang untuk memberi kesaksian. Sehingga banyak orang percaya. Yang mana tujuan? Memberi kesaksian. Hasilnya? Nah, itu. Jadi bisa bedain ya. Misalnya petani itu menanam sayur untuk dijual. Itu hasil atau tujuan? Petani menanam sayur untuk dijual. Tujuan. Ya kan? Tujuannya nanam sayur, tujuannya supaya dia bisa jual gitu tanaman sayurannya. Petani menanam sayur untuk dijual untuk anak-anaknya sekolah. Anak-anaknya bisa sekolah maksudnya. Hasil dari menanam sayur. Jadi bisa bedain antara tujuan dan hasil ya. Misalnya coba kita buka ini Roma 5 ayat 18. Roma 5 ayat 18. Nah, ini ada tujuan atau hasil nih kalian lihat ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh perhukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Nah, jadi kalau pelanggaran satu orang beroleh penghukuman, satu orang benar, semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Itu tujuan atau hasil?
Ya. Apa? Coba misalnya nih ya, ada is kata krima itu kan akusatif, dengan is di kaiosin itu juga akusatif. Jadi satu pelanggaran semua orang peroleh penghukuman. Satu orang benar semua orang memperoleh pembenaran. Hasil ya. Jadi satu orang taat seperti Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, semua orang benar. Jadi benar. Sama kayak Adam, satu orang salah, semua orang jadi salah. Hasilnya gitu loh. Jadi taat hasilnya hidup. Tidak taat hasilnya mati gitu. Mati. Penghukuman. Nah, kamu coba lihat, klik kanan kata krima, kuasai dulu terjemahannya, baru nanti lihat Yunaninya. Makanya kan kalau latihan itu kan selalu tulis Yunaninya dulu, lihat terjemahannya dulu gitu. Terjemahannya ya lihat Inggris, lihat Indonesia ya. Nah, misalnya nih kata krima. Lihat anti diagram. Nah, kamu lihat di sini. Kata krima, penghukuman kan? Karena dia salah. Lalu di bawahnya ada mana nih? Dikaion. Akusatif feminim singular. Lalu kata krima, ya kan? Nah, itu akusatif itu dua-dua. Akusatif satu hasil. Dua-duanya hasil itu. Hasil itu kayak akibatnya. Misalnya kayak petani menanam, hasilnya apa? Ya buah. Dari buah dapat uang. Ya kan? Nah, kayak kalian bikin kerajinan. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Ya barang itu yang kerajinan itu yang jadi ya kan. Lalu itu hasilnya. Misal. Tapi kalau tujuan misalnya tujuan dari melakukan satu tindakan. Misalnya kalian, saya malam ini saya belajar Yunani untuk menyelesaikan tugas. Nah, menyelesaikan tugas itu tujuan dari dia belajar. Hasilnya apa? Hasilnya tugasnya selesai. Nah, ya. Nah, itu beda result and purpose. Jadi nanti lihat konteksnya apa. Lalu yang ketiga, ini tambahan lagi, ada namanya akusatif of cause. Sebab atau alasan. Misalnya Yohanes 3 ayat 29. Coba buka Yohanes 3 ayat 29. Indonesianya dulu. Yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Oke, ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kamu lihat RSV-nya, kelihatan New King James-nya ya. He who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stand because of the bridegroom's voice. Nah, therefore this joy of mine is fulfilled. Kalau di sini diterjemahkan apa? Dia sangat bersukacita karena mendengar suara mempelai laki-laki itu. Iya kan? Oke, dia sangat bersukacita. Kenapa? Karena mendengar suara mempelai laki-laki itu. Jadi mempelai perempuannya sangat bersukacita.
Kenapa kok dia senang? Karena dia mendengar suara mempelai laki-laki itu. Nah, di situ kalau Yunaninya nih, dia enphonen tu numphio. Jadi kara kaire sangat bersuka cita. Kalau kita klik kanan ya, lihat akusatifnya di situ. Lihat ini pelajaran tambah sulit. Jadi ya, tambah banyak, tambah yang harus kalian ingat. Ya, jadi gang ya tambah sulit dalam pengertian ya selalu ada penjelasannya. Jadi bukan sulit yang nggak ngerti, harusnya bisa dimengerti ya. Jadi kaire kan dia bersuka cita. Ten fonen, fonen itu kan suara. Coba di parsing noun akusatif feminim singular. Mendengar suara numvio itu maksudnya mempelai laki-laki, pengantin pria. Nah, suara di sini akusatif apa? Cause sebab dari kaire sebab dia bersuka cita. Ya. Saya gagal karena males. Nah, cause-nya apa? Malas. Ya. Saya berhasil karena rajin. Jadi very simple kan? Dia bersuka cita karena mendengar karena suara mempelai ya. Jadi karena suara ini dia fonen ini jadi cause dari kaire. Nah, saya kira ini nggak terlalu sulit ya. Oke, lanjut ya. Ini harus kejar ini materinya masih banyak. Oke, nah untuk akusatif, sekarang kita mau lihat yang ada hubungannya dengan ini ya. Kalau ini tadi adverbial tadi, kalau kita ulangi lagi adverbial itu tadi ada dengan manner, ya cara, kemudian measure, ini ya, measure itu ukuran, kemudian cause, reference, purpose, result, ya kan? Nah itu semua adverbial. Respect, ya, itu adverbial. Kemudian ada measure itu ya kayak ini ya, seberapa jauh, seberapa lama, itu ukuran, seberapa dalam, seberapa luas, seberapa panjang, nah itu semua ukuran. Berapa lama, tadi kayak berpuasa 40 hari ya, lamanya 40 hari, 40 malam, itu ukuran. Lalu ada double akusatif tadi kan, person, thing, person dengan thing, lalu objek dengan komplement. Oke, nah ini semua sudah, adverbial akusatif ini sudah. Nah, ada tambahan satu lagi yang ini ya. Tadi kan kita lompat langsung ke adverbial. Ada namanya ini ya, nomor 5 ini atau 4 dan 5 ini yang belum kita bahas ya. Nah, adverbial kita tinggalkan, sekarang masuk namanya istilahnya predikat akusatif. Apa? Predikat akusatif. Kalau di nominatif dulu, kita udah pelajari ada namanya predikat nomi. Masih ingat Kak? Jokowi adalah seorang presiden. Jokowi subjek. Predikatnya apa? Presiden. Nah, itu predikat nominatif. Nah, sekarang sama. Cuma bentuknya akusatif aja. Bukan nominatif. Ya, misalnya saya adalah seorang dosen. Saya subjeknya. Dosen predikat dari saya. Subjek. Ya. Depi seorang kriminal. Kriminalnya apa? Predikatnya. Kamu paling tahu ya kan gini.
Oke. Maya adalah seorang penari. Penari predikatnya, ya, sama. Cuma ini bedanya dia pakai akusatif. Contoh ya, misalnya nih, dia adalah Kristus. Dia subjeknya. Kristus predikat dari dia. Nah, gitu. Kamu mati. Kamu subjek, that predikat dari mati. Gitu. Ya. Nah, tapi yang ada lagi namanya akusatif, tapi diikuti oleh ini ada istilah baru, infinitif. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ada namanya go to go. Pergi ya. Pergi kata kerja dasar. Lalu ada kata to go. I want to go. Aku ingin pergi. Nah, perginya itu infinitifnya. Ya. Nanti kalian lihat di Bible, kalau itu ada infinitif, subjeknya akusatifnya diikuti infinitif, jadi akusatifnya berubah jadi subjek, bukan objek lagi. Oke? Nah, contoh. Nih. Nih ya, misalnya contohnya kayak gini. Saya kasih contoh yang mudah, maka saya pakai buku ini. Jadi kadang-kadang nggak ada di buku ini ya buku itu. Nah, kalau contohnya udah sulit, kalian itu kayak meraba-raba gitu ya. Oke, mana ya contoh yang gampang? Udah nggak ada. Berarti ini aja lihat contohnya. Misalnya nih, Matius 22 ayat 3. Ini ada Matius 22 ayat 3. Coba kita buka aja Bible box-nya dulu. Nah, kalau Indonesia gini, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kaum itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baca apestelen, ya. Kita baca dulu nih. Apestelen, tus, dulos, autus, kalesai, tus, menus. Oke. Oh. LT. Oke. Nah, yang dicetak tebal ini kan ininya, akusatifnya. Tapi akusatifnya ini jadi subjek. Nah, maksudnya gini. Kamu lihat, tus dulos ini ada kalesai kan? Kalesai ini kan infinitif kan? Nah, si tuan itu menyuruh, apestelen itu artinya mengutus ya, mengutus atau menyuruh. Dulos itu hamba-hamba, budak-budaknya. Jadi dia menyuruh hamba-hambanya kalesai. Kalesai itu artinya memanggil. Jadi dia menyuruh hamba-hambanya memanggil. Nah, hamba-hambanya di sini berubah jadi subjek dari memanggil. Siapa yang memanggil? Hamba-hambanya. Hamba-hambanya disuruh. Apain? Memanggil. Nah, hamba-hambanya jadi subjek dari memanggil. Memanggilnya itu infinitif. Maka dia menjadi subjek dari infinitif. Nah, coba kita klik kanan sekarang. Doulos. Anti-diagram. Oke, lihat itu. Apestelen memanggil kan, mengutus kan. Hamba-hamba
untuk memanggil. Nah, kalesa ini kan coba kamu lihat tuh, infinitif kan? Infinitif kan ini? Nah, maka doulos ini menjadi subjek dari kalesa ini, memanggil. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau akusatif diikuti oleh infinitif, nih ya, misalnya ya, akusatif ini diikuti oleh infinitif ini, maka akusatifnya jadi subjek. Sama kayak tadi, memanggil hamba-hamba, menyuruh hamba-hamba, hamba-hambanya memanggil, gitu. Ya, itu namanya tambahan ya. Ini tambahan. Ini fungsi akusatif yang sering juga ya. Jadi kalau dia dikawinkan dengan infinitif, ingat akusatifnya jadi subjek. Nah, ada lagi namanya akusatif dalam bentuk aposisi. Apa? Aposisi. Aposisi masih ingat? Hah? Keterangan tambahan. Misalnya ini, Tuhan percaya kepada Tuhan, maksudnya ya Tuhan itu Yesus. Ya. Lord Jesus. Oke. Saya kasih langsung dikerjain sekarang ya. 1-2 soal. Ini mengulang lagi semua. Ya, supaya ingat lagi. Nomor 1. Coba tadi kita udah belajar apa aja? Akusatif or direct object. Ya kan? Lalu double akusatif. Connect. Lalu ya itu double lah ya. Lalu ada adverbial. Adverbial itu ada measure, ada time, ada manner ya, dan sebagainya. Kemudian ada respect, ada tambahan tuh purpose, result, cause. Lalu ada akusatif or predicate, subjek dari infinitif, dan aposisi. Ya. Apa lagi? Udah ya? Oke. Misalnya Yohanes 4:40. Ini ya. Atau lihat Bible aja, Yohanes 4:40. Nah, saya lihat akusatifnya ini yang ini aja. Duo hemeras. Oke, coba itu. Yang terakhir kata hemeras itu kan akusatif feminim plural. Duo itu dua, maksudnya 2 hari. Ya, ketika orang-orang salah itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka dan dia pun tinggal di situ selama 2 hari. Ya kan? Nah, kata 2 hari itu akusatif itu. Coba tentukan. Akusatif apa? Measure, ya kan? Ukuran dari kata apa? Berarti tinggal. Kamu klik kanan, lihat diagramnya.
Kan kamu harus jelaskan Yunaninya. Hemeras 2 menjelaskan kata apa? Tinggal. Itu emenen. Ya kan? Yang di atasnya itu loh. Prinsipnya yang bawah menjelaskan yang atas. Bawah itu menjelaskan yang di atas. Nah, kamu tulis menjelaskan ukuran dari tinggal emenen. Ya. Oke, good. Ada yang belum ngerti nggak? Iya, maksudnya time sama. Time atau ukuran sama. Ya. Akusatif of time boleh atau measure, ukuran waktu maksudnya. Ya. Coba contoh lain. Markus 6:41. Markus 6:41. Wah, ini panjang, tapi kita ambil yang di awal aja nih. Nah, enggak. Kalimat pertama aja. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan itu apa? Jadi kalau Yunaninya pemte artus kaitus duo iktus. Ya, artus dan iktuos. Artus itu roti, iktus itu ikan maksudnya. Ya kan? Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan itu objek apa itu? Akusatif apa itu? Ya, di situ ada artus dan iktus. Objek langsung. Berarti menjelaskan objek langsung dari labon. Oke, ada yang lain? Coba dulu. Direct object. Direct object atau apa? Ayo, apa? Hah? Mengambil 5 roti dan 2 ikan, 2 ekor ikan. Nah, berarti roti dan ikan itu apa? Double akusatif.
Nah, sama-sama benda berarti direct object. Apa, Krisman? Objek apa? Objek langsung. Krisman ini bengang-bengong ya. Objek apa, Krisman? Objek langsung dari apa? Dari kata, iya, menjelaskan objek langsung dari kata labon itu, mengambil. Ini direct object ya. Oke, lagi. Satu Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. Nah, di situ kata ini ya, medemian, petoisin. Ini yang terakhir nih. Medemian, petoisin. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menjadi dia tuannya, dan kamu adalah anaknya. Kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Medemian, petoisin. Dua-dua akusatif itu. Akusatif apa? Tidak takut, ya, jangan takut, petoisin medemian. Jadi jangan takut pada ancaman atau ketakutan, ya. Jangan takut pada ketakutan atau ancaman. Nah, jadi kata ancaman itu akusatif apa? Apa? Connect. Iya, benar. Connect akusatif. Lagi ya. Connect akusatif. Anak Daud, kasihanilah aku. Markus 10:48. Kan ada kisah orang buta itu ya. Markus 10 ayat 48. Kasihanilah aku. Aku itu itu akusatif loh. Ya. Coba baca. Kai Siopese apa? David. Eleison, ya. Eleison me, artinya have mercy. Ada kasihanilah. Kita ganti Tuhan Yesus kasihani. Ya. Oke. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Nah, aku di situ me itu akusatif. Akusatif apa? Coba lihat diagramnya nih. Nah, nih. Eleison me, kasihanilah
aku. Nah, aku itu akusatif kan? Oke, akusatif apa? Hah? Lengkap. Oh, pelengkap kan hanya ada di double. Ini kan akusatifnya cuma satu, ya kan? Nggak ada garis lagi dia di belakang, cuma satu ini. Hah? Iya, personal itu istilah double. Jadi kan akusatifnya cuma satu. Predikat bukan. Kasihanilah aku. Akunya berarti apa? Objek lah. Tuh. Bingung sih kan. Kasihanilah aku. Ya, kamu mikirin apa? Oke. Contoh lain. Jadi objek langsung itu banyak sebetulnya contoh-contoh. Karena itu fungsi utama akusatif ini. Coba Yohanes 19 ayat 2. Yohanes 16 ayat 2. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka, nah ini kalimat terakhir aja nih. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Coba dari Indonesianya aja ya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Ada berapa objek di situ? Dua, benar. Apa saja? Loh. Dia dan jubah ungu, ya kan? Mereka itu subjeknya. Jadi double aku. Oke, yang mana ini? Objek komplement atau personal impersonal? Personalnya yang mana? Iya. Ya. Impersonalnya atau bendanya? Sekarang kita lihat Yunaninya. Ini himation, pofrosin, coba baca nih. Himation, pofrosin, pofrurun, peri, balon, auton. Oke, yang terakhir aja kita baca. Lihat akusatifnya, peribalon. Lalu ada auton, ya kan? Nah, tuh. Peribalon, peribalon kata kerjanya auton dan himation. Benar kan? Lihat tuh. Mereka memakaikan. Jadi Yesus itu dikasih baju. Ya. Oke? Dia memakaikan dia. Dia ini akusatif direct object. Tapi himation ini jubah. Akusatif yang impersonal. Yang ini loh. Nah, ini kan double ini. Mana tadi? Nomor kalau di Daniel Wallace itu nomor 2 ya. Nih. Double akusatif, satu person, satu thing, atau personal sama impersonal. Kalau di buku ini, nah ini dia. Bukan connect tapi double. Nah ini ada yang namanya personal dan impersonal. Dua-duanya objek langsung, cuma satu benda, satu orang. Nah contoh kasusnya sebenarnya ini, memakaikan dia, ini orangnya, jubah bendanya.
Ya. Jadi dua-duanya apa? Objek dari memakaikan. Nah, itu penjelasannya. Auton objek dari peribalon, himation tuh objek juga. Objek dari peribalon. Cuma satu orang, satu benda. Paham nggak, Krisman? Oke, contoh lain deh, biar ngerti lagi. Markus 15:20. Markus 15 ayat 20. Sesudah mengolok-olok mereka, mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Lalu Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ini terjemahannya jelek banget ya. Oke, yang ini aja deh. Inggrisnya aja nih. They stripped him. Nah nih. Atau mereka mengolok-olok dia. Ya. Mereka mengolok-olok dia. Sorry. Mana tadi? Mereka itu di sini mereka menanggalkan ya, maksudnya ya, mencopot gitu. Mereka mencopot atau menanggalkan jubah itu daripadanya. Ini ada dua akusatif ini. Ya kan? Berarti satu apa? Menanggalkan jubah. Berarti ini benda, daripadanya, dari dia, orangnya, gitu ya. Lalu setelah ditanggalkan jubahnya itu dipakaikan pakaian kepadanya. Pakaian itu apa? Bendanya, kepadanya, orangnya. Oke. Sekarang contoh lain. Matius 26 ayat 2. Ini coba. Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat Matius 26 ayat 2. Nah, di situ kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, kata disalibkan di situ. Staurotenai.
Untuk akusatif. Ya, infinitif aorist pasif akusatif. Nah, coba tentukan akusatif apa? Kata disalibkan itu. Bukan. Apa pur? Hah? Oke. Iya, jelasin dong. Kalau itu purpose berarti gimana? Purpose dari apa misalnya? Jelasin yang lengkap. Hah? Apa? Di kata staurotenai menjelaskan apa dong? Akusatif apa? Tujuan? Siapa yang menahan tujuan? Purpose? Purpose dari apa? Diserahkan itu kan? Para didonai. Ada yang lain? Diserahkan untuk disalibkan. Jadi untuk disalibkan itu apa? Tujuan. Tujuan dari dia diserahkan untuk apa? Atau result, purpose, cause. Alasan? Kalau alasan berarti diterjemahkan apa? Diserahkan karena disalibkan. Itu alasan. Tapi kalau tujuan untuk disalibkan. Kalau dia hasil diserahkan sehingga disalibkan. Atau diserahkan sehingga disalibkan. Yang mana yang pas? Purpose, cause, atau result? Purpose, ya kan? Diserahkan untuk Nah, lihat, maka terjemahannya jadi apa nih? Terjemahannya di situ Indonesia apa? Untuk. Ya kan? Karena purpose. Bukan karena kan? Kalau karena berarti dia cause. Bahasa Inggrisnya juga sama. To be crucified. Ya kan? Untuk disalibkan. Berarti kalian kalau menentukan itu nanti menentukan terjemahannya. Salah menentuin nanti ya bisa terjemahannya jadi salah. Makanya kamu lihat kenapa kok terjemahannya beda-beda ya? Karena memahami sintaksnya jadi beda-beda. Nah, misalnya nanti dalam latihan kalian bilang because, maka nanti terjemahannya jangan untuk. Ini salah sebab karena harus jadi sebenarnya karena berarti kalian ngerti ya, kalian tentukan
Jadi bukan pelajaran tebak-tebak berhadiah gitu. Oh, ini purpose, ini cause. Bukan. Kalau kamu menentukan ini purpose, berarti kamu harus terjemahkan jadi untuk. Kalau kamu menentukan ini result, hasil, maka kamu terjemahnya sehingga atau jadi gitu ya. Ini karena disalurkan untuk diserahkan untuk disalurkan, berarti dia purpose. Oke, jadi salah satu caranya misalnya nih ya, kalian bingung, lihat mayoritas terjemahannya apa. Coba buka nih. Oke, lihat ya. Kalau Indonesia untuk, ya kan? Lalu lihat yang Inggrisnya nih, to be, untuk juga. New King James, to juga, untuk. Oke, for sama, diserahkan untuk penyalipan. To lagi sama. Jadi kalau mayoritas misalnya ada berapa terjemahan? 1, 2, 3, 4, 5 sudah menjelaskan ini untuk, ya berarti kemungkinan besar artinya untuk tujuan. Misal kalau ada kasus tertentu ya, kasus tertentu misalnya ragu nih, yang mana ya? Nah, kamu lihat mayoritas terjemahannya apa? Indonesianya, Inggrisnya. Ya. Kalau ini atas ini Rusia, Kauta. Yang ini bukan Arab ya. Ini bahasa Syria, bahasa Aram, bahasanya Tuhan Yesus. Jadi dulu Tuhan Yesus ngomong-ngomong sama muridnya nggak pakai bahasa Yunani, mereka pakai bahasa Arab. Tidak pakai Ibrani juga, tapi pakai bahasa Aram. Ya, tapi Yesus juga ngomong bahasa Yunani sama orang-orang non Yahudi. Karena pada zaman itu bahasa Yunani itu bahasa lingua franca ya, masih ingat kan di awal pertemuan kita. Tapi bahasa percakapannya ya kayak kalian di sini lah dengan teman kan bahasa Nias. Nah, kalau bahasa Indonesia dengan sesama yang kalau dengan sesama suku sama kampung apalagi ya pasti bahasa daerah kan. Nah, ini bahasa daerahnya ini. Ya, kalau ini bahasa tulisan Alkitabnya, bahasa Yunaninya, ya. Nah, kemudian kalau ini terjemahannya. Nah, kamu lihat terjemahan mayoritasnya itu apa? Kalau memang itu ukuran, waktu, atau untuk tujuan, sebab, misalnya gitu, ya kamu bisa ikuti. Jadi jangan lain sendiri. Ya. Oke. Nah, saya kasih latihan minggu depan. Kita akan belajar preposisi, ya. Lalu akan bahas latihan-latihannya nanti sama kita. Kalau dia nggak bisa lagi ya kita ketik saja. Ya, kebanyakan absen dia. Nah, ini preposisi ada 17, nanti kita akan mengulangi lagi semua dari akusatif, datif, genitif, nominatif, sama vokatif, 5 itu ya. Ada ana, anti, apo, dia, es, ek, en, epi, kata, meta, para, peri, pro, pros, sun, uper, po. Dia ada 17. Preposisi itu kata depan. Kalau bahasa Indonesia itu di, ke, dari, ya. Di, ke, dari, apalagi ya. Tanya Pak David deh. Tadi belajar apa? Bahasa Indonesia kan? Hah? Berarti nggak belajar kayak kata-kata lagi ya.
logika bahasa itu ya kayak belajar subjek predikat juga nggak? Iya. Harusnya nyambung dengan ini. Nah, preposisi kata depan itu mengikuti case-nya. Jadi menolong si case-nya juga. Ya. Misalnya nanti dia. Ini ada dia ya. Nih. Ikuti oleh genitif, dia bisa artinya agency. Nah, ini ingatkan kita lagi genitive agency means. Masih ingat nggak? Lalu temporal waktu, tempat, spasial. Nah, kalau diikuti akusatif tadi ada cause, ya kan? Lalu ada tempat. Oke. Nah, is diikuti oleh akusatif saja. Nanti ada tempat, ada waktu, ini ukuran ya. Purpose, nah ini baru belajar ini. Result, ya kan? Reference. Nah, oke. Akusatif, advantage, disadvantage. Tuh, datif ya kan? Misalnya dengan genitif, ingat lagi tentang source. Ayo, separation, waktu, cause, means, ya. Nah, lalu ada N dengan diikuti datif saja. Nah, sphere, datif of sphere dipelajari nggak kemarin? Nah, temporal, waktu, association, masih ingat? Cause, instrument, atau means, manner, reference, respect. Nah, itu kan di akusatif tadi ada. Nah, itu jadi baca preposisi itu kayak ngulang lagi. Cuma ada preposisinya, baru diikuti case-nya, akusatif kah, genitif kah, gitu. Ya. Oke, sekarang saya kasih PR. Supaya bisa ingat nanti. Satu, Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat 5. James itu Yakobusnya. Nah, enggak semua, kalian pilih yang ini aja. Tus petokus. Yakobus 2 ayat 5. Tus petokus. Oke, nomor 2. Yohanes 7:24. Yohanes 7:24. Nah, di situ ada kata hikayan krisin. Ya kan? Menghakimi dengan penghakiman adil. Dikayan krisin. Nah, itu akusatif apa? Nomor 3. Markus 6:34. Markus 6:34. Nah, ini nggak usah semua, ini aja. Autus pola. Itu di bagian akhir. R1 didasken autus pola. Autus polanya. Nah, itu ada 2 akusatif itu. Oke. Autus pola. Kisah 13 ayat 5. Kisah 13, Kisah Rasul 13 X ya. X 13 ayat 5. Nah, di situ Ioanen Pupereten. Ada 2 lagi di situ. Yang terakhir Ioanen
upereten. Ada kan? Ioanen, upereten. Berikutnya, ada berapa soal? 5. Oke, 5. Yang kelima ya. Lukas 11:41. Lukas 11:41. Nah, situ ada kata ta enonta. Enonta ya, itu akusatif ya. Ta enonta ya. Oke. Lalu Efesus 4:15. 4:15. Tapanta. Tapanta. Itu aja, tapanta. Nah, itu segala hal. Nah, segala hal itu apa? Oke. Yohanes 2:24. Yohanes 2:24. Itu ada kata kinosken. Ada kan? Itu infinitive present aktif akusatif. Akusatif apa itu? Kinosken. Matius 19:5 ini terakhir. Matius 19:5. Minggu lalu 6 soal. Oke, ini 7 ya. Tanggung ya 10. Matius tadi saya bilang apa? 19:5. Tukar 19. 19:5. Di situ ada kata sarka ya, sarkamian. Satu daging. Nah, itu oke, 8 soal. Karena tadi akusatifnya banyak.
Kerjakan kelompok. Nah, ini satu nggak masuk-masuk. Biarin aja. Hah? Ya sudah. Ada yang jemur ya? Ayo cepat. Tadi aku